Anda masih menyaksikan segmen khusus Legal Money bersama saya Sinta Zahra dan kali ini kita akan membahas bagaimana hukum bisa memberantas e-commerce bodong dan juga menindak praktek e-commerce yang nakal. Untuk membahasnya saat ini kami telah tersambung dengan founder Eternity Global Law Firm Andreas. Selamat siang Pak Andreas, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Selamat siang Sinta, kabar baik, sehat. Baik, Pak Andreas, bagaimana tanggapan Anda Pak terkait dengan semakin maraknya e-commerce bodong ya, terutama kalau kita lihat ini ada kasus FEC Shopping yang juga melakukan usaha atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan izin yang dimintakan di awal. Bagaimana Pak Anda melihat? Baik, kalau saya lihat itu pertama-tama saya apresiasi terlebih dahulu ya buat Satgas dan OJK atas tindakannya untuk menemukan dan mengantisipasi terhadap kegiatan FSI ini. Memang kejahatan seperti ini ke depan pun juga tidak akan bisa berhenti 100%. Namun sebenarnya bisa dicegah. Karena FSI ini maupun e-commerce maupun itu marketplace itu kan semuanya awalnya ketika pendirian perusahaan itu berdiri atau sudah mendapatkan izin, dia itu kan harus mendapatkan izin juga dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Artinya itu harus dapat izin terlebih dahulu atas website atau perangkat yang dia akan gunakan. Sebenarnya itu bisa dicegah dari sana dulu. Kalau dari sana itu bisa dicegah, izinnya terlebih dahulu apa, kemudian dari Kementerian Informatika itu menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait, itu harusnya bisa dicegah. Tetapi sekali lagi, saya melihat dalam perkara ini yang untuk e-commerce ini memang telak ya ada kesalahan dan pidananya, terutama terkait dengan undang-undang pasar modal, undang-undang perdagangannya pasal 9. Apalagi dia bergerak secara ponzi dan menggunakan piramida seperti itu. Baik Pak Andreas, lalu dalam hal FEC Shopping Indonesia ini yang kalau kita lihat melakukan tindakan seperti misalnya menghimpun uang dan juga dana masyarakat. Nah, Anda sendiri melihatnya ini seperti apa? Artinya kan ini merupakan tindakan yang ilegal ya Pak. Nah, tindakan atau hukuman apa yang bisa dikenakan kepada FEC Shopping Indonesia ini? Baik, minimal 2 pasal kena. Dia kena pasal Undang-Undang Perbankan jelas. Di mana pasal 46 Undang-Undang Perbankan itu mengatakan barang siapa menghimpun dana dari pihak ketiga atau masyarakat itu harus mendapatkan izin dari pimpinan Bank Indonesia. Dalam hal ini bisa jadi OJK juga. Yang kedua adalah Undang-Undang Perdagangan juga di pasal 9. Dikatakan skema piramida itu dilarang. Bahkan di pasal 105-nya itu dia bisa kena itu hukuman 10 tahun. Sedangkan di Undang-Undang Perbankan itu bisa kena di 15 tahun. Sebenarnya kita punya hukum, kita punya undang-undang itu sudah sangat menjaga untuk tindakan-tindakan seperti ini. Tinggal bagaimana antisipasi dari masyarakat yang ingin mencari tahu aja untuk produk-produk yang dijalankan segala macam. Baik Pak Andreas, lalu jika kita lihat ya Pak, ini kan gap antara literasi dan juga inklusi keuangan di Indonesia boleh dibilang masih cukup jauh ya Pak. Nah, kalau kita lihat juga pemahaman literasi keuangan antara masyarakat yang ada di perkotaan dan juga di pedesaan ini gapnya lumayan berbeda. Nah, artinya mengacu dengan hal seperti ini, ada cukup banyak masyarakat-masyarakat yang memang pengetahuannya untuk cara berinvestasi, berbisnis begitu ya, atau menyimpan dana atau melakukan belanja begitu. Tidak tahu apakah memang mereka bertransaksi atau berbisnis di tempat yang tepat. Nah, untuk masyarakat gitu ya yang mungkin terkena kasus penipuan seperti ini sebetulnya perlindungan hukumnya seperti apa? Artinya ke depannya agar tidak terjadi lagi. Apakah Anda juga melihat sebetulnya ada fungsi pengawasan baik misalnya dari OJK yang boleh dibilang belum sesuai lah Pak dengan artinya target yang diharapkan? Baik, kalau ya ini jujur ya, kalau kita mengharapkan kepada OJK atau pihak-pihak terkait itu sulit. Karena seperti tadi aja, begitu kita tanya ke pihak terkait itu apakah terdaftar sebagai anggotanya, ya begitu tidak terdaftar sebagai anggotanya atau tidak berusaha untuk mendapatkan izin, mereka lepas tangan. Kalau kita, sekali lagi, kalau kita berharap kepada institusi pemerintah atau pihak-pihak terkait itu sangat sulit. Karena kondisinya gimana pun juga pasti mereka akan lepas tangan. Dibilang ini bukan anggota kita, tidak pernah izin segala macam. Tetapi memang sekali lagi edukasi terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang di luar kota, yang di pedesaan atau di luar kota-kota besar,
itu memang harus diberikan edukasi lebih lagi. Karena saya seringkali kan juga melihat juga dari pejabat-pejabat OJK itu juga suka ke daerah untuk memberikan literasi pendidikan segala macam, ya itu kami berharap itu ya itu benar-benar sampai masuk ke masyarakat yang di desa. Nah, selain itu yang saya bisa katakan juga bisa melalui media-media, mungkin media-media TV, televisi atau radio, di mana bisa memberikan edukasi kepada pemerintah. Contoh, seperti contoh, pemerintah sejak dari saya kecil sampai sekarang itu selalu memberikan edukasi kepada masyarakat itu menabung di bank. Ayo menabung di bank. Itu sudah sebagai langkah bagus. Tetapi untuk zaman-zaman sekarang mungkin sedikit dimodif. Ayo menabung di bank, jangan sembarangan. Atau kalau misalkan ada investasi lain atau pembelian barang, harus ada misalkan logo terdaftar dan dilindungi oleh OJK dan lain-lain seperti itu.